Pemalang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang terletak di pantai utara Pulau Jawa. Pemalang yang dikenal dengan Pusere Jawa ini memiliki keanekaragaman budaya dan wisata. Salah satu desa wisata yang terkenal di Pemalang yaitu Desa Wisata Penggarit. Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan saya, Leli Hadikoh di acara Potret. Di episode kali ini, Leli akan ngajakin kalian untuk berwisata di Kabupaten Pemalang, tepatnya di Desa Penggarit. Apa saja sih wisatanya? Langsung ikutin Leli terus ya. Benowo Park merupakan salah satu destinasi wisata yang terletak di Desa Penggarit, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang. Tempat wisata yang dikelola oleh badan usaha milik desa ini telah berdiri sejak tahun 2017. Wisata Benowo Park memadukan wisata alam budaya dan cerita sejarah di dalamnya. Nama Benowo Park sendiri berasal dari nama tokoh penting dalam sejarah Pemalang, yaitu Pangeran Benowo. Untuk sejarah berdirinya Benowo Park itu udah 2 tahun lebih. Awal mulanya juga dari Bapak Lurah Imam Wibowo itu iseng-iseng, Mbak. Karena dulunya di sini untuk tempat mabuk-mabukan anak-anak muda, makanya dibikinlah Benowo Park ini supaya anak-anak yang suka mabuk itu menyingkir gitu, Mbak. Kalau berdiri sejak kapan tepatnya itu saya kurang paham juga. Soalnya saya juga di Benowo Park ini baru 2 tahun lebih. Itu khas Benowo Park ini yang orang tahu tuh makam Pangeran Benowo sama Mbah Buyut Jambrapu. Nah, kalau untuk pendapat dari pengunjung yang sering kesini tuh katanya di sini tuh adem, terus nyaman, ya tempatnya juga ya apa kabarnya ini sama juga Tradisional gitu ya. Ya tradisional. Jadi aku udah dapet tiketnya, yuk langsung aja kita masuk. Untuk memasuki kawasan Benowo Park, pengunjung cukup membayar Rp3.000 untuk satu orangnya. Dengan tiket masuk tersebut, pengunjung sudah dapat menikmati beberapa destinasi di Benowo Park. Adapun beberapa destinasi wisatanya yaitu ada Taman Kelinci, Wahana Pemanah, Taman Baca, dan juga Makam Pahlawan. Tidak hanya sebagai tempat wisata, di Benowo Park juga terdapat Taman Baca. Taman Baca Benowo Park dibuka setiap hari Sabtu dan Minggu. Taman Baca yang dikelola oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang ini sudah dibuka sejak 1 tahun yang lalu. Taman Baca ini didirikan untuk menyediakan bahan bacaan bagi pengunjung Benowo Park. Itu dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang. Itu bukannya setiap Sabtu dan Minggu kami ada di sini gitu. Untuk menyediakan bahan bacaan untuk para pengunjung di Benowo Park gitu. Terus koleksinya itu umum, ada buku dari ilmu pengetahuan umum, ada agama, terus ada majalah beberapa. Kalau majalah ini adanya Trubus, Pemalang Ikhlas, tapi yang sudah tahun-tahun lalu, jadi sudah sudah di cover ulang gitu. Karena kan Benowo Park ini kan salah satu RTH ya, ruang terbuka hijau yang ada di Pemalang. Nah, Dinas Perpustakaan itu menyediakan perpustakaan RTH itu ada di 3 tempat. Di Kecamatan Comal, di Taman Kota Comal, terus di Sirandu, itu ada di Taman Pati Sampun, dan di sini. Tidak
Tidak hanya wisata alam saja, di Benowo Park juga menyajikan wisata religi bagi pengunjung yang ingin berziarah ke Mbah Jamur Apu dan makam Pangeran Benowo. Di area makam tersebut terdapat pohon tua yang konon disebut sebagai penggarit atau pohon yang digores keris sakti tapak milik Pangeran Benowo. Dilansir dari berbagai sumber, secara singkat, sejarah tentang Pangeran Benowo dimulai pada abad 16, di mana saat itu terjadi perang antara Sutawijaya, Raja Mataram Islam dengan Hadiwijaya, Raja Pajang yang merupakan ayahanda Pangeran Benowo. Saat peperangan, Kerajaan Pajang kalah. Pada waktu itu, Pangeran Benowo diceritakan pergi ke Cirebon untuk meminta bantuan raja setempat. Kemudian beliau ke Banten, namun dari kedua tempat tersebut beliau gagal. Akhirnya beliau pergi ke Pemalang untuk bertapa. Singkat cerita, Pangeran Benowo mendapat petunjuk untuk menguras pohon tua tersebut dengan keris kiai tapak beliau yang dibawa dari Kerajaan Pajang. Jika pohon tersebut digores dan daunnya berguguran, itu petunjuk bahwa Pangeran Benowo tidak perlu datang ke Mataram. Jika digores daunnya tidak berguguran, maka kelak Pangeran Benowo akan menjadi raja. Namun setelah digores daunnya berguguran. Sejak saat itu, Pangeran Benowo memutuskan untuk tidak menyerang Mataram. Itulah sekilas sejarah tentang Pangeran Benowo. Suasana di Benowo Park sangat asri dan sejuk, sehingga sangat cocok untuk bersantai bersama keluarga di hari libur. Di sepanjang area Benowo Park, kita dapat melihat dan memberi makan monyet liar. Selain itu, kita dapat mencicipi kuliner tradisional yang ada di warung-warung yang berjejer di sepanjang Benowo Park. Ini kan tempat wisata kan, tempatnya ya lumayan lah untuk kumpul barang-barang keluarga. Ini tempatnya juga enak, adem gitu kan. Kalau di pantai kan panas. Dulu pernah di pantai, sekarang di pantai di sini. Nah, ini kan juga lama tapi dikemas dengan baru penuh. Ini tempatnya adem, kemudian lebih alami lah kan, banyak monyet-monyet. Anak kalau ikut pada senang seperti itu. Dibandingkan dengan yang lain, kalau di Pemalang yang ada masih alami itu hanya di sini. Hanya di sini di Benowo Park yang masih ada monyet-monyet seperti itu. Kalau ada sih dibelik, tapi itu kan belum tertata secara manajerial seperti di sini. Tidak hanya sebagai tempat wisata, Benowo Park juga dijadikan sebagai tempat festival pasar tradisional Kamis Wage yang menjual berbagai makanan tradisional. Festival ini dilakukan sebulan sekali bertepatan dengan hari Kamis Wage. Selain itu, di sini setiap hari minggunya juga diadakan senam sehat untuk masyarakat Desa Penggarit. Untuk itu kan setiap Kamis Wage 1 bulan sekali. Iya. Dan setiap minggu juga ada kegiatan senam dari ibu-ibu di Desa Penggarit ini. Benowo Park buka setiap hari mulai pukul 6 pagi sampai 5 sore. Setiap harinya, wisata ini selalu ramai pengunjung, khususnya di hari libur. Jadi buat kalian yang ingin berwisata sambil belajar, di sini bisa menjadi salah satu referensi buat liburan kalian. Tepatnya di Benowo Park, Desa Penggarit, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang. Saya Leli Hadikoh pamit undur diri, sampai jumpa. Jika kalian berkunjung ke Pemalang, kalian wajib mencicipi makanan khas daerah Pemalang. Salah satunya sate loso. Halo Sobat Potret, masih bersama saya Laili di acara Potret. Mumpung lagi di Kabupaten Pemalang nih, kita harus cobain makanan khas Kabupaten Pemalang, yaitu ini ada sate loso. Apa sih sate loso itu? Langsung aja kita masuk yuk.
Sate loso merupakan kuliner khas Pemalang yang berbahan dasar daging kerbau ataupun daging sapi. Sate loso memiliki penampilan yang berbeda dari sate biasa karena dibumbui dengan bumbu bacem dan sambal kacang. Nama sate loso sendiri diambil dari nama pelopor sate ini, yaitu Mbah Loso, yang berjualan sate khas dan enak secara turun-temurun. Salah satu yang legendaris adalah sate loso Pak No di Jalan Ahmad Yani, Pemalang. Sate loso itu nama Simba. Mbak Loso itu orang Semarang. Terus punya anak jualannya di Semarang. Ya udah dari sebelum zaman perang Belanda udah di Pemalang jualannya sate loso. Akhirnya orangnya manggilnya sate loso karena nama orang. Bedanya itu sambal, kacang, Terus bawang, gula jawa. Sate ini 4.500. kalau pengunjungnya itu udah dari mana-mana, Bapak? Luar kota. Luar kota. Kalau kan ini hari ini kan libur, yang membeli Buka dari jam berapa sampai berapa? jam 10 sampai jam 6 Setiap hari. setiap hari. Sebelum dibakar, daging telah diberi bumbu khusus sampai meresap, kemudian ditusukkan ke tusuk sate. Kemudian daging dibakar dengan menggunakan arang. Setelah setengah matang, selanjutnya diberi bumbu dan dibakar kembali hingga matang. Setelah dibakar matang, sate disajikan dengan bumbu kacang berwarna merah yang memberikan cita rasa khas, gurih, dan pedas. Sate loso Pak No ini biasanya menghabiskan 15 kg daging setiap harinya. Untuk mencicipi sate loso Pak No ini, kalian cukup membayar Rp45.000 per porsinya. Oke, jadi rasa dari sate loso ini itu hampir sama kayak sate biasanya ya. Tapi yang bikin beda itu sambelnya. Buat kalian yang penasaran sama rasanya, bisa langsung aja datang ke Sate Loso Pak No, tepatnya di dekat